Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Jami Hacaniago, NIM 2020161053, 4B Seni Pertunjukan. Mata pelajaran Kepramukaan, dosen pengampu Dr. H. Hendra Wijaya SSG MPDI. Kiasan dasar. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan gambar suatu yang disanjung dan didambahkan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil romantistika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan perkembangan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk membangun imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. 1. Romantika perjuangan bangsa Indonesia pada masa lalu. Perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan sehingga mengalami banyak kegagalan dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana. Tetapi hasilnya percuma saja karena negara kita belum ada persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa. Romantika secara perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam gerakan pramuka yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. B. Sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. 1. Kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang karena paksa atau tekanan-tekanan yang ada di landasan pada sifat-sifat A. Ketulusan hati. B. Tanpa pamrih. C. Mengutamakan kewajiban daripada hak. Pengabdian, tanggung jawab. 2. Janji dan ketentuan moral. Pengertian janji ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut saya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma anggota atau pengurus kode kehormatan pramuka. Diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. B. Isi dari ketentuan moral. Kode kehormatan bagi pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga usia 7-10 tahun terdiri atas janji yang disebut Dwi Satya dan Dwi Darsa Dharma. Pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri atas janji disebut Tri Satya Dasa Dharma. Pramuka penegak usia 16-20 tahun. Kode kehormatan pramuka penegak sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penggalang. Perbedaannya terletak pada janji Trisatya pramuka pendega. Kode kehormatan pramuka pendega usia 21-25 tahun atau sekolah tinggi. Kode kehormatan pendega sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka pendega. C. Sistem beregu dan tanda kecakapan. Sistem beregu. Pengertian sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telah dan dilaksanakan dalam satu pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5-10 orang anggota. B. Manfaat sistem beregu mempermudah pergerakan ekspor didik.
mempermudah pengawasan dan pengamatan, mempermudah perkembangan langsung ekseptor didik. C. Pembentuk regu-regu tetap, misalnya burung siaga, ragu penggalang, dan sangga penegak dalam suatu di gugus depan. Regu tidak tetap yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk permainan untuk melaksanakan kiprah tertentu. Selanjutnya D. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum adalah dalam gerak pramuka ialah gejala yang ditekankan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu. Sesuai dengan golongan usianya, tanda kecakapan terdiri atas 3 yaitu 1. Tanda kecakapan umum, yaitu tanda yang didapat pramuka sesuai seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. B. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus SKK. C. Tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada ekspektor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda SPK. Selanjutnya E. Permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia. Semua ekspektor berbaris dan membina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian ekspektor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang atau orang dan yang lain sebagainya. 2. Isi ruang. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu setiap akseptor harus menulis sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. 3. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. F. Kesesuaian jiwa keprasahajaan hidup. Prinsip keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar serta sikap mental seorang untuk menggunakan harta benda secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesejahteraan jasmani, rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. G. Perkembangan rasa, karya dan rasa karsa dan karya. 1. Rasa, perasaan. 2. Karsa, niat atau kemauan. 3. Karya, perbuatan atau membuahkan hasil. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.